Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenistra, NIM 1810201032, jurusan Pendidikan Agama Islam Lokal 5A. Nah, di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan, yakni guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Baiklah, pertanyaan yang pertama yaitu mengenai pandangan tentang teori aliran baru dalam pendidikan. Nah, teori aliran baru ini yang pertama adalah pendidikan alam sekitar. Jadi di dalam pengajaran alam sekitar ini, seorang anak dituntut agar seorang anak bisa berkontribusi dengan baik dengan alam sekitarnya. Jadi pengajaran ini bertujuan untuk supaya anak tidak canggung dalam berinteraksi dengan alam sekitarnya, supaya anak bisa menghayati dengan baik tentang lingkungannya. Kemudian pengajaran pusat perhatian, yang mana pengajaran pusat perhatian ini bertujuan agar seorang anak bisa memelihara diri sendiri, mencintai diri sendiri, dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Jadi di dalam pendidikan ini atau pengajaran ini, seorang anak juga dituntut untuk berinteraksi dengan baik dengan alam sekitarnya atau lingkungannya, dalam artian seorang anak ini harus mandiri, berdiri sendiri, dan juga menjadi anak yang bertanggung jawab. Kemudian sekolah kerja. Jadi sekolah kerja ini menuntut seorang anak agar bisa bekerja dengan baik, agar selain memperoleh pendidikan, seorang anak juga bisa bekerja dengan baik begitu. Kemudian pengajaran proyek atau proyeksi tadi. Jadi pengajaran proyek ini seorang anak agar bisa memecahkan masalah atau memecahkan proyeknya sendiri, agar seorang anak mampu berpikir kreatif dan aktif di dalam memecahkan proyeknya sendiri. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua yaitu mengenai peranan keluarga, pemerintah, masyarakat di dalam pendidikan Indonesia pada masa sekarang ini. Nah, kita sudah sama-sama mengetahui yang pertama itu pendidikan keluarga, yang mana pendidikan keluarga merupakan tonggak utama dari pendidikan seorang anak, atau seorang anak yang lahir ke dunia terlebih dahulu mereka bertemu dengan keluarga-keluarganya, yang utama adalah bapak dan ibu mereka. Nah, itu dapat menunjang pendidikan seorang anak, baik atau buruk seorang anak tergantung kepada orang tua dan keluarga yang mendidiknya. Jikalau keluarganya baik, tentu seorang anak dapat dengan baik pula. Contoh, jika seorang keluarga menerapkan keteladanan yang baik bagi seorang anak, misalnya keluarga rutin melaksanakan sholat, mengaji, dan beribadah, dan lain sebagainya, tentu seorang anak akan menteladani orang tuanya. Nah, apabila orang tuanya sudah buruk atau tidak bisa mendidik anak dengan baik, maka seorang anak tentu akan tidak baik. Nah, harapan dari seorang anak yang tidak baik itu tentu pendidikan formal, yaitu yang ditunjang oleh pemerintah. Jadi pendidikan formal di sini bisa kita lihat yaitu dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Nah, peran pemerintah di sini yaitu dalam memfasilitasi pendidikan formal tersebut. Pemerintah juga memiliki peranan yang sangat penting di dalam sebuah pendidikan di Indonesia pada masa sekarang ini. Contohnya saja, di dalam menerapkan kurikulum ataupun memfasilitasi sekolah-sekolah itu merupakan suatu wewenang dari pemerintah. Nah, kemudian masyarakat juga berperan sangat penting di dalam sebuah pendidikan di Indonesia pada masa sekarang ini, yang mana pendidikan di dalam masyarakat itu juga dapat menunjang sebuah pencapaian tujuan pendidikan, yang mana bila anak hidup di lingkungan yang baik, maka seorang anak tentu akan bersikap dengan baik. Nah, apabila seorang anak hidup di dalam lingkungan yang kurang baik, maka seorang anak juga akan ikut-ikutan tidak baik.
Oleh sebab itu, masyarakat atau pendidikan di lingkungan ini juga sangat penting untuk menunjang supaya seorang anak bisa berbuat baik dan juga memperoleh pendidikan yang terjamin dan juga pendidikan yang baik. Nah, jadi intinya ketiga ini, yang pertama keluarga, pemerintah, dan juga masyarakat memiliki peranan yang sangat penting di dalam pendidikan Indonesia pada masa sekarang ini. Tercapai atau tidaknya sebuah pendidikan tergantung kepada ketiga ini, yaitu peranan keluarga, pemerintah, dan juga masyarakat. Nah, seyogyanya ketiga pendidikan ini harus bisa berjalan sesuai dan juga berjalan dengan baik sehingga seorang anak juga dapat memperoleh pendidikan yang baik. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu mengenai perbedaan antara aliran empirisme, nativisme, naturalisme, dan juga konvergensi. Nah, yang pertama itu aliran empirisme, yang mana aliran empirisme ini berpendapat bahwa seorang anak memperoleh pendidikan yaitu dari sebuah proses pendidikan dan juga lingkungannya. Jadi, aliran empirisme ini berpendapat bahwa suatu pembawaan dari seorang anak sejak lahir itu tidak berpengaruh dalam proses pendidikan, tetapi lingkunganlah yang berpengaruh di dalam sebuah proses pendidikan. Apabila seorang anak memperoleh lingkungan yang baik, maka seorang anak juga akan baik. Apabila lingkungan seorang anak itu buruk, juga barang tentu seorang anak juga akan buruk. Nah, kemudian aliran nativisme, yang mana aliran nativisme ini berbanding terbalik dengan aliran empirisme, yang mana aliran nativisme itu berpendapat bahwa pembawaan dari seorang anaklah yang berpengaruh di dalam sebuah proses pendidikan, sedangkan lingkungan tidak ada pengaruhnya sedikit pun. Jadi aliran nativisme ini berpandangan bahwa pembawaan dari seorang anak sejak lahir, baik faktor genetika ataupun pembawaan bahkan dari seorang anak, itulah yang berpengaruh di dalam sebuah pendidikan dari seorang anak tersebut. Apabila pembawaannya buruk, maka seorang anak juga akan buruk. Dan apabila pembawaannya baik, maka seorang anak juga akan baik. Nah, kemudian aliran naturalisme, yang mana aliran naturalisme ini memiliki persamaan dengan aliran nativisme, yang mana mereka sama-sama berpandangan bahwa proses pendidikan itu tergantung kepada pembawaan dari seorang anak tersebut. Tetapi bedanya, aliran naturalisme ini berpandangan bahwa seorang anak tidak perlu diberikan ke tangan manusia, dalam artian memperoleh pendidikan formal, contohnya saja seperti seorang guru ataupun orang tua itu sendiri. Jadi seorang anak yang lahir ke dunia dengan pembawaan baik, tetapi seorang anak itu bisa buruk karena adanya campur tangan manusia, yaitu orang tua atau guru tadi. Jadi yang perlu dilakukan di dalam aliran ini yaitu setelah anak dilahirkan cukup dengan menyerahkan anak ke alam agar pembawaan baik seorang anak tidak buruk oleh campur tangan manusia. Kemudian yang terakhir, aliran konvergensi, yang mana aliran konvergensi ini merupakan aliran yang paling kuat, yang mana aliran ini berpendapat bahwa pembawaan dari seorang anak dan juga lingkungan sama-sama besar pengaruhnya di dalam sebuah proses pendidikan, yang mana pembawaan seorang anak juga penting di dalam sebuah proses pendidikan. Begitupun juga dengan lingkungannya ataupun proses pendidikannya. Jadi konvergensi ini adalah gabungan dari aliran empirisme dan juga nativisme atau naturalisme. Nah, itulah tadi jawaban-jawaban guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.